Halo, salam properti. Saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Saat ini kita mau berbincang-bincang lagi dengan salah satu tokoh perbankan. Ya, jadi kita akan bicara mengenai mortgage ya, KPR Bu ya, KPR di Indonesia. Yang saat ini menurut data BI itu kalau nggak salah pertumbuhannya bisa 2 digit ya, udah mulai 2 digit ya. Udah mulai 2 digit, Pak. Ya. Ini ada Ibu Ninis Indriswari ya, Betul. Eksekutif Vice President Bank BRI Bu. Betul, Iya Pak nih, Ali. thank you, ini luar biasa nih. Thank you loh Bu, kita udah Ya. dikasih kesempatan buat berbincang-bincang Sama-sama. sama Ibu Ninis. Ini kita lagi mencoba membahas di Indonesia Property Channel, di YouTube channel kita. Kita melihat nih memang ada akselerasi pertumbuhan Bu setelah pasca pandemi. Ya, jadi pandemi memang agak ya sedikit Slow down ya. slow down ya. Oke. Nah, ini pertumbuhannya bisa sampai 2 digit katanya. Yes. Dari bank. Nah, ini nih teman-teman semua, pemirsa semua, ini Bank BRI ini pertumbuhannya lagi lumayan ini ya. Lagi di-challenge Lagi juga, di-challenge gitu juga, ya. tapi ini pertumbuhannya luar biasa loh. Kita lihat datanya dari kami, pertumbuhannya luar biasa. Nah, ini kita langsung dengan Ibu Ninis. Gimana Bu? Memang betul-betul Bank BRI ini lagi gas atau gimana nih? Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Ali. Jadi kita memang kalau lihat ini ya, angka pertumbuhan di nasional kan di kisaran masih di 8% ya, di 8% tahun ya? 2022 lalu. Oke. Tapi alhamdulillah BRI sendiri di 2022 kemarin kita sudah bisa akselerasi growth itu di 12%. Oh, oke. Pak Ali. Melampaui nasional ya? Melampaui nasional, rata-rata nasional. Jadi kalau kita lihat di 2021 kita tuh Desember masih di angka 39,1 triliun gitu ya. 39, oke. Kemudian di 2022 akhir itu kita sudah di angka 43,9 triliun. Jadi 12% memang. 12%. Itu tuh termasuk karena BRI pun masuk ke AVPP ya, masuk AVPP. Itu semua ya? Termasuk Pak. Berkontribusi sama Komersial, untuk penyediaan KPR AVPP juga ya? Betul, Oke, komersial oke. dan subsidi ya. Oke, ya. Begitu Pak. Jadi kalau kita lihat challenge-nya tuh ketika setelah lepas pandemi, challenge-nya di 2023 ya berarti ya. Ini apa Bu ya? Lebih kemana ya? Ya, memang kalau kita lihat kan ini 2023 itu ada beberapa faktor ya yang menjadi challenge ya ke depan. Kalau kita lihat ada 4 faktor. Yang pertama tentu saja kenaikan inflasi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ini kalau dari global itu kan ada ancaman resesi begitu ya Pak ya. Itu juga menjadi salah satu faktor yang kurang lebih nanti juga bisa berpengaruh. Kemudian kita lihat juga sekarang tren suku bunganya acuan Bank Indonesia ini sedang naik. Nah, ini kita juga harus menyesuaikan. Kemudian ini khusus di Indonesia kita memasuki semester 2 ini udah mulai orang-orang siap-siap kayaknya ini ya Pak ya untuk tahun politik Tahun gitu politik ya. Nah, itu kan kita juga biasanya agak-agak menjadi challenge juga. Berarti kan kalau lebih nih di 2023 semester pertama yang kita kejar semua di sana Bu ya. Betul, betul. Kalau saya nggak tahu nih tanggapan Ibu Ninis ya. Kalau saya lihat kan, oke, kita bicara resesi global gitu ya. Cuman kalau saya lihat kan daya beli nasional ini fundamentalnya masih cukup terjaga lah gitu ya. Betul, Artinya di 2023 terlepas itu dari tahun politik, kemungkinan masih tumbuh Bu ya. Kemungkinan masih tumbuh. Kita masih sangat positif gitu ya melihatnya di 2023. Apalagi ini kalau melihat data dari Kementerian PUPR Pak, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, mereka menyampaikan bahwa masih ada backlog perumahan sebesar 12,7 juta untuk keluarga ya. Jadi dari situ kita juga masih optimis untuk kita memasarkan terutama ke end user ya yang untuk termasuk yang FLPP itu ya. FLPP betul. Oh iya. Betul. Nah, tadi juga Ibu Ninis kan bicara mengenai suku bunga acuan 7 days repo rate yang naik ya Bu ya. Iya. Tapi kalau kami lihat, saya nggak tahu nih, koreksi kalau saya salah, betul nggak? Suku bunga perbankan relatif belum tumbuh setinggi itu. Iya. Gitu ya. Mungkin kan likuiditasnya kan cukup tinggi. Nah, di Bank BRI gimana Bu? Suku bunganya mulai berapa nih kompetitif? Nah, ini juga challenge juga Pak. Makanya nih kita juga ditahan-tahan ya. Iya. Kita nih sampai nggak boleh tahan-tahan Bu. Nggak boleh tahan-tahan bunga, ya. Sampai per akhir Maret kemarin kita masih di belum kita sesuaikan. Tapi per 1 April tentu saja kita harus menyesuaikan ya karena ini regulasi dari pemerintah gitu. Sehingga di 1 April kita mengeluarkan suku bunga untuk fix 5 tahun Pak itu di angka 5,88%. 5,88. Oke, fix 5 tahun. 5 tahun. Oke. Yang banyak dipakai itu biasanya 1, 2, 3 atau 5 ya? Nah, yang banyak jadi, pilihan. Iya, jadi biasanya berkisar di sekitar 3 ya Pak ya. 3 sampai 5. Karena biasanya habis gitu terus ya itu biasalah take over. Iya, biasa yang gitu gitu-gitu. ya.
Jadi kita juga ada program yang untuk nasabah nasabah yang sudah bekerja sama dengan kita, itu bunganya bisa lebih rendah lagi. Berapa tuh Bu? Bocoran? Nah, ini kalau bukan bocoran ya. Bocoran ya. Bahkan ini lebih bagus dari kompetitor kita ya. Ah ya, oke. Berapa tuh? Di satu tahun fix itu di kisaran 2,65 kita bisa jual di angka itu. Untuk 5 tahunnya itu fix 1 tahun mulai dari 2,65%. 5 tahunnya 4,65. Relatif mungkin yang salah satu yang paling rendah ya? Iya, sepertinya itu. Itu tadi betul nggak? Karena memang ada likuiditas bank lagi kenceng ya? Ada tinggi Bu ya? Atau memang seperti apa? Iya. Memang gitu? Iya, jadi memang ya ini tergantung dari masing-masing ya perbankan ya, dengan likuiditasnya, ya? Dengan biaya bunganya gitu ya. Iya, ini luar biasa loh. 2,65 itu mulai ya, tapi mulai ya tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku lah gitu kan ya. Betul. Cuman tadi cukup menarik sih kalau kita lihat memang tren suku bunga lagi naik, tapi bunga-bunga perbankan di Indonesia relatif masih menahan masih terjaga ya bahasanya gitulah, bukan menahan, terjaga ya Bu. Betul. Di BRI sendiri yang program KPR-nya menarik apa Bu unggulannya? Nah, jadi kita nih, ini kan lagi suasana Lebaran ya Pak ya, ini kalau bulan-bulan gini ya. Jadi kita kasih namanya KPR Lebaran. KPR Lebaran tadi yang pertama kita berikan bunga 2,88 fix 1 tahun. Itu yang umum Pak tadi ya. Berarti 2,65 itu ya ketentuannya ada ya. Iya, ada tapi ketentuan, bisa 2,65, kemudian untuk umum 2,88% fix 1 tahun. Untuk fix 5 tahun di 5,88. Nah, kemudian kalau untuk pengajuan, nah ini saya mau cerita juga nih Pak Ali. Ini kalau masyarakat yang ingin membeli rumah, itu biasanya kan nggak cuma melihat bunga ya. Tapi apa Pak yang kedua Pak? Pengen apa Pak? Cicilan, angsuran. Cepet. Cepet. Pengen cepat pasti. Pengen cepat. Nah, pengen cepat, pengen simple. Nah, kita punya satu ekosistem platform begitu ya, mortgage ekosistem platform namanya HomeSpot ID. HomeSpot ID. Jadi aplikasi HomeSpot ID yang bisa akses oleh masyarakat Indonesia yang pengen cari rumah. Jadi kita udah kerjasama. Lebih platform digital ya? Platform digital. Jadi kita udah kerjasama kurang lebih 900 pengembang seluruh Indonesia dengan 1.300 proyek di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat kalau pengen cari rumah di wilayah mana ya, misalnya aku kantornya pindah ke Kerawang gitu, misalnya kalau daerah Jawa Barat ya, bisa cari di situ mana-mana yang cocok begitu ya, harganya cocok, lokasinya cocok, bisa tuh mengajukan di situ, bahkan bisa simulasi. Jadi kalau dengan suku bunga tertentu misalnya sedang kita tawarkan saat ini, kemudian jangka waktunya dipilih misalnya 10 tahun, akan keluar tuh angsurannya berapa. Tren ke sana memang udah mulai meningkat Bu ya? Betul Pak. Hotspot.id. Homespot.id. Itu kan platform digital dari Bank BRI. Ini memang melihat dari pertumbuhannya memang banyak ya Bu yang akses ke sana ya? Betul, banyak. Jadi kita memang selalu, ini kan setiap waktu kita ada penambahan developer yang sudah kerjasama dengan kita. Itu selalu kita minta untuk memasukkan proyek-proyek unit yang sedang dipasarkan gitu Pak. Jadi semuanya masuk ke situ dan kita minta untuk selalu mengupdate. Jadi kita berikan user ID-nya sehingga rumah yang kita tawarkan melalui HomeSpot ID itu selalu update. Seperti itu. Itu golongan usia di kategori usia berapa Bu yang masuk biasanya? Yang banyak lah, nggak hanya digital aja lah, kita bicara mungkin the whole BRI itu. Di usia berapa ya? Jadi kalau kita lihat secara gini Pak, secara nasional ini kan katanya rentang usia yang paling mendominasi itu di 20 sampai 44 tahun ya, 40 tahun ya. Nah, ini ternyata sama nih. BRI itu kalau lihat dari report ini kita, penjualan terbesar itu 65%-nya itu di usia itu, 25 sampai 40 tahun. Jadi kayaknya ini cocok banget nih kalau lewat digital tuh mereka-mereka itu yang akan menyasar pasar gemuk di sana ya. Betul. Pasar gemuk di sana. First jobber gitu kan. Saya juga masuk sih. Saya senior milenial. Bapak masih cocok Bapak. Senior milenial. Senior milenial. Saya juga. Yang Gen Z gimana Bu? Jadi ini terlepas kan gini, kita lihat juga ada data dari kami dari Indonesian Property Watch yang melihat ada pertumbuhan di Gen Z yang di bawah 25 terlepas apakah dia dibiayai oleh orang tuanya atau gimana, tapi udah mulai masuk gitu ya. Betul. Itu di BRI ada kecenderungan, mungkin kita bicara 3 tahun lagi ya gitu 3 atau 5 tahun lagi, tapi kecenderungan itu udah mulai kelihatan belum Bu? Betul Pak. Udah. Jadi kalau kita lihat trennya kan memang kemarin-kemarin mereka tuh masih pengen
apa namanya, menambah pengalaman wisata, beli kuliner gadget, apa kayak gitu ya, gitu ya. kuliner Betul, gitu betul, ya, betul. untuk investasi, apalagi rumah itu kan kayaknya belum Iya, tertarik. Tapi ini udah kita mulai di 2021 kemarin, kita kalau bikin apa property expo gitu, event-event tuh tema kita udah melangkah ke rumah sendiri gitu, Pak. Jadi kita emang udah mulai menyasar ke apa namanya Gen Z dan milenial ini, karena kita pikir dengan usia mereka yang masih muda, kemudian kesehatan mereka juga masih bagus. Nah, ini bisa memberikan apa namanya, dengan jangka waktu ya tentu saja, karena usianya masih itu, jangka waktu kreditnya juga masih bisa panjang, sehingga angsurannya kan juga masih bisa ringan gitu ya. Iya. Memang golongan ini perlu di apa ya, edukasi lah Bu. Betul. Kadang-kadang tuh soalnya kita ngeliat juga yang mortgage yang KPR Indonesia itu yang menikah. Jadi ketika udah menikah baru sadar, oh iya ternyata kita mesti beli rumah gitu. Ternyata kan. enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Iya betul enggak juga. Temennya anak saya tapi ibunya yang beliin ya. Iya, karena tadi terlepas dari itu kan banyak juga ya. Iya. Oke. Ini kita bicara yang tadi juga nih, anggap ya millennials lah, kita bilang millennials. Ini kan banyak yang bilang juga susah punya rumah. Tapi kalau kita lihat dengan suku bunga saat ini, si milenial ini kadang-kadang takut ya. Tapi ternyata kan bunga tinggi, tapi ternyata di IBRI kan cukup kompetitif lah, ini sangat rendah ya. Terjangkau lah. Nah, bagaimana Bu tanggapan Ibu Ninis yang lihat yang katanya milenial tuh nggak bisa punya rumah lah gitu ya, susah lah gitu lah. Gimana Bu? Iya. Jadi ini memang kita apa namanya dengan mereka kebutuhan untuk membeli rumah itu untuk memang ditinggalin ya. Kemudian kita juga memberikan edukasi melalui acara-acara talk show semacam itu ya Pak ya. Nah, ini rasanya dengan tadi program kita yang DP 0% gitu ya. DP 0%, kemudian suku bunga terjangkau dan juga jangka waktu yang cukup fleksibel, itu harusnya, saya rasa iya ya, harusnya terjangkau Pak. Masalah niat ya. Betul. Masalah niatnya. Yang penting mereka udah ini ya, fixed income ya, sudah ada. Iya. Sudah ada penghasilan. Dengan developer udah berapa banyak Bu yang kerjasama tadi? Berapa dengan ratus? Developer kita yang masuk ke HomeSpot sekitar 900 itu Pak. Oh ya? Iya, seluruh 900. Indonesia ya. Di golongan mana? Mungkin tiket size-nya berapa kira-kira di Tier 1, Tier 2. Ya, tiket size-nya sih sekitar 500, 700. 500 itu memang ya major ya, sebagian besar di sana Bu ya. Iya betul. Kalau ngelihat mungkin tidak hanya Bank BRI, yang lain pun harusnya kita bicara the whole market lah ya. Mungkin di 500 700. Iya. Dan ini Bank BRI ini saya bukan testimoni, ini kayak kesaksian lagi. Jadi saya kan ada pengembang juga, tadi kita sebelum bincang-bincang Bu ya. Saya ada pengembang juga, Bank BRI ini dari salah satu cabang gitu ya. Ini servisnya cukup bagus Bu. Saya rasakan sendiri ya, cukup bagus. Jadi bagaimana menjalin komunikasi ya dengan kan biasa kadang-kadang Bang, oke lah udah kerjasama, udah selesai, ya udah tinggalin gitu Bu ya. Iya. Ini enggak, kita dari Bank BRI-nya ada yang servisnya, pelayanannya masih ke kantor marketing kita, masih kasih edukasi, sosialisasi. Ini cukup bagus Bu. Iya. Ya, ini testimoni dari CJ udah luar biasa lah Bu. Oke Bu, mungkin untuk para teman-teman semua milenial, Gen Z, mungkin ada orang tuanya akan mau beliin rumah buat anaknya juga ya, saudaranya buat anaknya juga. Silakan Bu, apa yang mau disampaikan kira-kira ke pemirsa? Iya. Jadi ini kan pemirsanya juga yang pasti banyak yang ini ya Pak, milenial Gen Z ya. Iya. Di antaranya. Tapi banyak juga senior, banyak Bu. Oh, senior juga banyak siap-siap buat beli anaknya. Buat beli anaknya, benar, buat beliin anaknya. Baik Pak, jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu pemirsa Indonesia Property, segera kunjungi HomeSpot ID Bank BRI, homespot.id, dan segera pilih hunian idaman Anda, karena di situ Anda akan mendapatkan banyak benefit, diantaranya tadi suku bunga yang menarik, kemudian juga akses untuk mengajukan kredit pemilikan perumahan yang cepat, dan mudah-mudahan juga nanti masih ada hadiah Brizi sebesar 2,5 juta rupiah, lumayan buat bayar tol. Iya. Demikian Pak, melangkah ke rumah sendiri. Melangkah ke rumah sendiri. Dan luar biasa tadi bunganya itu kompetitif banget ya, mulai dari 2,65 waktu 1 tahun, kalau di umum 2,888. Oke. Makasih Bu Ninis, thank you banget Bu, udah dikasih kesempatan buat bincang-bincang dengan Bu Ninis.
Kita tos Sama-sama, dulu, Bu. pemirsa. Kita tos dulu. Iya, oke. Terima Sukses kasih, selalu sehat, untuk Bu sukses Ninis, selalu. Bank BRI, Sama-sama. dan kita semua. Thank you. Terima kasih. Makasih.